Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiswatul Hasanah, NIM A1D1200111. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang niacin. Adapun dosen pengampu saya yaitu Anwar Lubis, SKM MSI. Langsung saja. Yang pertama, pentingnya niacin. Niacin diperlukan untuk biosintesis nukleotida, piridin, NAD, dan NADP, di mana vitamin memiliki peran kunci dalam hampir semua aspek metabolisme. Secara historis, kekurangan niacin lazim di antara orang-orang yang mengandalkan jagung sebagai makanan pokok utama mereka. Sebelum ketersediaan suplemen yang murah, defisiensi juga merupakan masalah yang sering terjadi pada ternak yang diberi pakan berbasis jagung. Ironi besar mencarikan defisiensi niacin tidak seperti defisiensi thiamin yang juga melibatkan diet berbasis sereal yang tidak seimbang. Defisiensi niacin lebih sering diakibatkan oleh bioavailabilitas yang buruk daripada kelangkaan saja. Yang kedua, sifat niacin. Istilah niacin menggambarkan asam piridin 3-karboksilat dan turunannya yang menunjukkan aktivitas biologis nikotinamida. Aktivitas biologis itu bergantung pada ciri-ciri struktural berikut. Yang pertama, nukleus piridin yang disubstitusi dengan asam karboksilat atau aminah yang sesuai nitrogen piridin mampu mengalami oksidasi atau reduksi, yaitu ion piridinium kuaterner dari amina tersier, dan yang kedua, membuka karbon piridin yang berdekatan dengan atom nitrogen inti bentuk guanyin. Niacin adalah nukleotida piridin dan bentuk reduksinya nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamida dinukleotida fosfat atau NADP. Yang ketiga, sumber niacin. Niacin terjadi dalam jumlah terbesar dalam ragi dan daging, tetapi jumlah yang signifikan juga ditemukan di banyak makanan lain. Vitamin didistribusikan secara tidak merata dalam biji-bijian, sebagian besar hadir dalam fraksi dedat. Niacin terjadi terutama dalam bentuk terikat, misalnya pada tumbuhan, sebagai besar Na terikat protein, dan pada jaringan hewan sebagian besar sebagai NAM dalam nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat NADP. Yang keempat, pengangkutan niacin. Niacin ditemukan dalam bentuk jenis makanan yang berbentuk yang tidak dilepaskan pada pencernaan, sehingga membuatnya tidak tersedia untuk diserap. Dalam biji-bijian niacin hadir dalam kompleks yang terikat secara kovalen dengan peptida kecil dan karbohidrat yang secara kolektif disebut sebagai niacitin. Niacin yang diesterifikasi dalam kompleks ini biasanya tidak tersedia, namun bioavailabilitasnya dapat ditingkatkan secara substansial dengan perlakuan dengan basa untuk mempengaruhi hidrolisis basa dari ester tersebut. Yang keenam, penyerapan niacin. Bentuk utama niacin pada sebagian besar makanan hewani adalah koenzim NAD dan NADP. Ini dicerna untuk melepaskan NAM dalam bentuk vitamin diserap. Kedua, bentuk koenzim tersebut dapat didegradasi oleh enzim mukosa usus atau NADP glikohidrolase yang memecah nukleotida piridin menjadi NAM dan ADP ribosa. NAM juga dapat dipecah pada ikatan pirofosfat untuk menghasilkan nikotinamida mononukleotida atau NMN dan AMP atau oleh
fosfodiesterase untuk menghasilkan NR dan ADP. Fungsi metabolisme niacin. Niacin berfungsi secara metabolik sebagai komponen esensial dari enzim kosubstrat NAD dan NADP, pembawa transfer elektron paling sentral dari substrat masing-masing, bertindak sebagai perantara di sebagian besar transfer hidrogen di metabolisme, termasuk sekitar 500 reaksi dalam metabolisme karbohidrat, asam lemak, dan asam amino. Transport hidrogen oleh nukleotida piridin dilakukan dengan transfer 2 elektron, di mana ion hidra atau H berfungsi sebagai pembawa untuk elektron. Pemindahan bersifat spesifik melibatkan C dari cincin piridin, 2 atom hidrogen pada C4 dari NAD dan NADP tidak ekuvalen masing-masing secara spesifik ditransfer oleh enzim ke substrat yang sesuai. Adapun metabolisme niacin, biosintesis niacin, konversi triptofan niacin, semua spesies hewan termasuk manusia mampu pada tingkat yang berbeda dari sintesis de novo bentuk niacin yang aktif secara metabolik NAD dan NADP. Proses bertingkat ini melibatkan sebagai berikut. Yang pertama, pembelahan oksidatif cincin pirol triptofan oleh triptofan pirolase untuk menghasilkan N-phenylnurenin. Yang kedua, penghilangan gugus formil oleh formalase untuk menghasilkan kurenenin. Yang ketiga, hidroksilasi cincin nurenin oleh kinurenin 3 hidrolase yang bergantung pada FAD untuk menghasilkan 3 hidroksrunenin. Selanjutnya, kekurangan niacin. Pertimbangan metabolik akan memprediksi bahwa kekurangan niacin dapat mengurangi tumor genesis atau sel tumor diketahui jauh lebih bergantung pada glikolisis daripada fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP, dan tuntutan mereka untuk dan pergantian NAD secara substansial lebih besar daripada sel non-tumor. Namun, bukti eksperimental tidak menunjukkan bahwa risiko tumor dapat dikurangi dengan kekurangan niacin. Faktanya, bukti epidemiologis telah menghubungkan asupan niacin marginal dan ketergantungan pada diet berbasis jagung dengan peningkatan risiko kanker kerongkongan. Adapun niacin dalam kesehatan penyakit, niacin telah dikaitkan dengan sejumlah efek kesehatan yang tidak terkait dengan tanda-tanda defisiensi niacin. Yang pertama, kesehatan kardiovaskular. NA dosis tinggi telah terbukti menjadi salah satu pengobatan yang paling berguna untuk hiperlipidemia dan hiperkolesterolemia. Evaluasi terefektif dari hasil US Coronary Drug Project menunjukkan dosis NA 1-2 gram per hari telah mengurangi kejadian koroner yang mematikan, menghasilkan penurunan mortalitas yang sangat signifikan dari semua penyebab sebesar 11% dibandingkan dengan placebo. Adapun yang kedua yaitu kesehatan kulit. Kekurangan niacin meningkatkan kepekaan kulit terhadap sinar matahari. Hal ini terjadi pada pasien pellagra dan telah diproduksi secara eksperimental pada ikan laut pelangi. Efek ini tampaknya disebabkan oleh penghambatan PARP dan sirtuin yang bergantung pada NAD+ untuk melindungi dari kerusakan DNA. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.